Yuk anak-anak bagi berdiri ya. Kita mau sukacita bersama-sama. Siapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Miss aja untuk anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan. Pejamkan mata anak-anak. Tuhan Yesus, ini aku. Aku siap mendengarkan firman Tuhan. Beri aku hikmat dan pengertian untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, selamat pagi anak-anak KBTK Kristen Terang Bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Bagaimana suasana belajar di rumah? Menyenangkan kan? Kalian sehat semua kan? Hari ini Miss Christine akan mengajak kalian mengenal salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Tokoh ini hebat loh. Dia hidup penuh iman. Dia juga hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus.
Bahkan dia rela mati untuk Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Nah, pada saat itu pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus bertambah banyak sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi 12 rasul mereka tetap setia memberitakan Injil Kristus. Nah, saat itu banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena saking banyaknya, ternyata banyak juga yang harus mereka layani. 12 rasul itu tidak cukup untuk melayani semua orang. Makanya ada janda-janda yang terabaikan. Nah, makanya waktu itu dipilihlah 7 orang yang hebat, 7 orang yang terkenal baik, 7 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan 7 orang yang pastinya mau melayani. Salah satunya adalah Stefanus. Nah, Stefanus ini dia adalah seorang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dia hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Stefanus juga dipenuhi dengan kuasa. Dia mampu melakukan mujizat dan ada kuasa di dalam dirinya. Tentu itu kuasa dari Tuhan Yesus. Selain itu, Stefanus juga melakukan banyak mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Nah, pada suatu kali Stefanus sedang berdiskusi, sedang bertukar jawab dengan orang-orang yang ada di daerah itu. Tetapi karena hikmat dan kuasa dari Roh Kudus itu ada dan memenuhi Stefanus, maka tidak ada seorang pun yang mampu melawan Stefanus dalam bersoal jawab itu. Nah, itu membuat orang-orang jadi tidak suka kepada Stefanus. Bahkan orang-orang yang tidak suka ini menghasut banyak orang dan mengatakan bahwa Stefanus itu menghujat Allah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Stefanus pun dibawa ke Mahkamah Agama. Ketika sampai di Mahkamah Agama melihat wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Ketika Mahkamah Agama itu melihat wajah Stefanus seperti malaikat, mereka mulai bertanya jawab dengan Stefanus. Mereka mulai menanyakan berkenaan dengan hasutan dari orang banyak bahwa Stefanus ini menghujat Allah. Akhirnya Stefanus pun melakukan pembelaan. Tapi dari pembelaan itu tidak semua orang menerima dengan baik. Selanjutnya apa yang terjadi? Mereka yang tidak suka dengan Stefanus mendengar apa yang disampaikan Stefanus, mereka semakin tidak suka. Mereka semakin marah kepada Stefanus. Tetapi Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus melihat ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah ada. Dan dia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu kata Stefanus, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka
Orang banyak itu berteriak-teriak dan menutup telinga mereka. Setelah itu, mereka berteriak dan menyerbu Stefanus dengan batu. Mereka melempari Stefanus, lempari dia. Setelah itu, mereka membawa Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saat Stefanus dilempari batu, Stefanus masih berdoa kepada Tuhan Allah. Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah Stefanus mengatakan itu, Stefanus meninggal. Nah, anak-anak, Stefanus hebat ya. Dia luar biasa, dia dipenuhi roh, dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan dia tetap mau melayani, memegang teguh iman di dalam Tuhan Yesus itu dengan kuat sampai dia dipanggil Tuhan, walaupun dengan situasi yang menyakitkan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, itu tidaklah mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap mau berjalan bersama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus panggil, atau kita akan kalah dengan tantangan-tantangan itu? Nah, yuk kita jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang tetap setia, jadi anak-anak yang tetap mau menjaga iman di dalam Tuhan Yesus. Jangan mau mengganti iman kita dengan iman yang lain, atau menjual iman kita dengan harta, dengan uang. Jangan sampai ya, atau kita menjual iman kita karena jabatan. Tidak boleh. Kita harus jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, anak-anak KBTK Kristen Trambangsa, sampai di sini dulu cerita Miss Christine. Nah, Miss Christine punya lagu. Lagunya Mengikut Yesus. Bagaimana lagunya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, dari lagu ini jangan sampai kita mengingkari iman kita ya, seperti Stefanus yang tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu cerita Miss Christine. Saatnya kalian untuk mulai belajar hari ini. Sebelum belajar, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman yang boleh kami dengar. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka pikiran kami untuk kami boleh mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh terus taat dan setia kepada Engkau. Dan limpahkan hikmat dan pengertian dalam diri kami,
sehingga kami boleh mengerjakan bagian kami dengan baik, dengan tuntas, tanpa ada yang terputus. Tuhan, pagi ini kami mau memulai belajar kami. Tuhan memberkati dengan hikmat, pengertian, kepandaian yang dari Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Goodbye anak-anak KBTK Kristen Terang Bangsa. God bless you. Bye-bye.